Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku,
Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Biarlah pujian ini mengajar kami untuk setia kepada Tuhan, karena Tuhan setia. Teguhkan oleh kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hakim-Hakim pasal 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikut Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan.
Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah padanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengar firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Amin. Bapak Ibu, nilai kebaikan haruslah dijaga dengan mengajarkan turun-temurun. Salah satu nilai kebaikan yang terutama adalah setia kepada Tuhan. Setelah Yosua meninggal, orang Israel mengalami masa-masa yang berat. Penyebabnya adalah karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Ironinya, hal ini terjadi justru ketika Israel mengalami masa-masa kelimpahan, aman, nyaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati juga dengan kenyamanan. Jangan kita terlena lalu lalai meninggalkan Tuhan, tugas panggilan kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Memang tidak salah 100% dari generasi baru umat Israel yang hidup dengan cara hidup yang berbeda dengan nenek moyangnya. Ada salah dari generasi tua, yaitu mereka tidak mewariskan iman, tidak melestarikan nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan mereka secara turun-temurun, sehingga seperti terputus. Generasi baru hidup liar, lebih mengikuti cara hidup bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tidak hanya kawin campur, bahkan menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa Kanaan. Hal ini yang membuat Tuhan marah dan berfirman, tidak akan menghalau bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bahkan bangsa-bangsa itu akan menjadi jerat bagi mereka. Walau Tuhan marah dan membiarkan bangsa-bangsa di sekitar Israel itu menjadi jerat, namun Tuhan itu setia. Maka Tuhan bangkitkan hakim-hakim, di mana hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan inilah yang akan menolong bangsa Israel dalam kesesakan karena
serangan, tekanan, penindasan dari bangsa-bangsa di sekitar Israel itu. Pesan firman hari ini adalah mari kita setia. Setia menjaga iman kita dan mewariskannya kepada generasi penerus kita. Setia bukan hanya pribadi, tetapi juga kita ajar, kita didik anak-anak kita hidup dalam kesetiaan. Wariskan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita. Di kitab Yosua pasal terakhir, Yosua memberikan kesaksian, aku dan seisi rumahku akan beribadah hanya kepada Tuhan. Walaupun ditanggapi positif oleh pemimpin-pemimpin Israel, tetapi pada kenyataannya para pemimpin ini tidak mewariskan iman kepada generasi-generasi mereka selanjutnya. Sehingga ada semacam putus generasi yang membuat Tuhan berduka, tersakiti, dan dikhianati. Hal itu membuat Tuhan memberi pelajaran keras kepada umat Israel. Dengan sengaja Tuhan membiarkan mereka dihajar, diserang, dikalahkan, dan dijarah oleh musuh-musuhnya. Mereka kehilangan ketenangan, hartanya dirampas, dan banyak korban berjatuhan. Tuhan membuat bangsa Israel tak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Ini semua menunjukkan bahwa ada harga yang mahal dan penderitaan jika kita meninggalkan Tuhan. Karena kuasa kasih Tuhan menjauh, sebab kita terpisah dari sumber kehidupan kita. Karena itulah kesetiaan iman kepada Tuhan harus terjaga jika kita ingin selamat, bahagia, dan meraih kedamaian hidup. Kepada anak-anak kita sekali lagi kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan ini. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Inilah tema dari kitab Hakim-Hakim. Setiap kali umat Tuhan berseru, Tuhan bangkitkan seorang hakim menolong mereka. Bukti kasih setia Tuhan. Mari kita menghargai kasih setianya dengan juga setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih setiamu pagi hari ini. Kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu, karunia-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau berfirman, mengingatkan kepada kami, bahayanya bila umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Berubah setia, mengikuti dunia dan segala hawa nafsunya. Engkau mengingatkan kepada kami, untuk kami menjaga iman kami, turun-temurun kepada generasi-generasi penerus kami, sehingga tidak ada angkatan yang putus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang membangkitkan hakim-hakim, hamba-hamba Tuhan, mengingatkan kepada kami setiap kali kami salah jalan, sesat jalan, untuk kami kembali kepada iman percaya kepada Tuhan, kepada penyembahan kami kepadamu Tuhan. Itulah yang membawa kami hidup dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk anak cucu kami juga, supaya mereka mewarisi iman sebagaimana kami hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Beribadah hanya kepadamu, memuji menyembah-Mu, melayani Tuhan seumur hidup kami. Ini doa kami, teguhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mengawali hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.